Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Veronica Tiarhi Kiraf dengan nomor induk mahasiswa 22010701115. Saya mahasiswa semester 3, kelas B, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Indonesia yang diampu oleh Bapak Fadil Masud S. Sos. M. Hum. Di sini saya mengambil kasus yang pertama, yaitu kasus perubahan sosial. Jadi kali ini kita membahas tentang perubahan sosial. Terjadinya perubahan sosial merupakan gejala wajar yang muncul sebagai akibat dari proses interaksi manusia di dalam dan dari masyarakat. Perubahan sosial menurut Stella Somarcan adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat atau lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Contoh perubahan sosial dari lembaga sosial. Apa sih yang menjadi contoh dari perubahan lembaga sosial? Banyak dari kita saat ini menggunakan kurikulum 13, tapi sebelumnya kita menggunakan kurikulum KTSP. Pengembangan kurikulum 13 tentu memiliki dampak bagi para guru dan para siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Pentingnya belajar teori perubahan sosial agar mampu menganalisis beberapa fenomena-fenomena perubahan sosial dengan teori dan cara pandang yang tepat. Jadi, fenomena-fenomena tersebut terkadang bisa dilihat dengan berbagai perbedaan cara pandang. Perbedaan cara pandang tersebut harus didasarkan dengan teori-teori yang relevan atau teori yang tepat. Berikut saya akan membahas tentang macam-macam teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi merupakan perubahan sosial yang memiliki arah tetap dan berkembang secara lambat, adanya proses yang dilalui secara lambat. Teori evolusi ini dibagi menjadi beberapa konsep menurut tokoh bernama Alex Inkeles, yaitu yang pertama, unilinear theories. Teori ini merupakan keadaan atau fenomena yang prosesnya secara bertahap, perubahan yang lambat dan melalui proses atau tahap tertentu. Contohnya dalam pembelajaran sejarah, sebuah peristiwa perkembangan peradaban manusia dari apa? Dari masa berburu ke masa meramu atau mengumpulkan makanan dan kemudian berkembang menjadi masyarakat yang mampu mengelola makanan itu sendiri atau bercocok tanam. Yang kedua, konsep universal theories. Perubahan sosial secara evolusi dilihat secara tidak bertahap. Contohnya, masyarakat berkembang secara lambat atau karena peristiwa tertentu. Misalnya, masyarakat homogen atau masyarakat yang memiliki karakteristik sosial yang sama kemudian berkembang menjadi masyarakat heterogen, ditandai dengan peristiwa atau fenomena urbanisasi. Artinya, contoh konkretnya perpindahan masyarakat di desa ke kota yang sering terjadi, akhirnya masyarakat di kota menjadi masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari berbagai macam karakteristik atau perilaku sosial. Yang ketiga, multiple theories adalah adanya suatu kajian atau penelitian yang mendasari perubahan sosial. Perubahan sosial dibentuk karena melalui penelitian. Contohnya perkembangan era media sosial saat ini. Kajiannya adalah masyarakat mungkin interaksinya cukup di dunia nyata, tapi dikembangkan melalui di dunia maya. Perkembangan media sosial yang dirasakan saat ini merupakan wujud dari teori multilinear ini. Kedua, teori linear atau perkembangan. Artinya, proses perubahan sosial mengarah pada titik tujuan tertentu. Artinya, masyarakat berkembang yang mengaruh pada suatu tujuan tertentu, misalkan pembagian masyarakat primitif ke masyarakat tradisional dan ke masyarakat modern. Contoh konkretnya, kita bisa melihat pada sejarah bangsa Indonesia, di mana kita bisa melihat perubahan sosial yang terjadi saat itu dari bangsa yang masih terjajah oleh kolonial berkembang menjadi bangsa yang merdeka, kemudian berkembang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena pada saat itu, setelah kita merebut kemerdekaan, kita juga harus mempertahankan negara itu dari serangan sekutu. Artinya, konteks negara pada saat itu mengarah pada satu tujuan sendiri. Dan yang ketiga, teori siklus merupakan kebalikan dari teori linear, bahwa masyarakat berkembang tidak selalu ada pada tujuan tertentu, tetapi masyarakat juga dilihat sebagai fenomena yang berulang atau memutar. Teori-teori ini
merupakan proses perubahan sosial tidak dapat diarahkan atau direncanakan. Contohnya, pada tren fashion atau cara berpakaian dan rambut pada biasanya terjadi pada wanita dan kemudian berkembang tidak mengikuti tujuan tertentu, tapi mengikuti namanya tren. Di era modern sekarang, masih banyak orang-orang yang mengikuti tren fashion klasik seperti tahun 90-an, tahun 80-an seperti gaya berpakaian, celana yang dilebarkan maupun dikecilkan, serta rambut yang dikerintingkan maupun yang diluruskan, maupun pada laki-laki seperti gaya rambut yang sedang tren. Berikut saya akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Pada dasarnya, perubahan sosial itu terjadi di masyarakat karena ada perasaan tidak puas dengan pola kehidupan yang lama. Maka dari itu, masyarakat berusaha untuk memperbaikinya dan mengubahnya menjadi perubahan sosial tersebut. Berikut, perubahan tersebut ada yang berasal dari dalam maupun ada yang berasal dari luar masyarakat. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat manusia memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mampu menciptakan teknologi yang baru dan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Tentunya hal ini akan mendorong manusia untuk menemukan ilmu dan teknologi baru ke depan untuk mempermudah dan mempercepat kerja manusia. Dampaknya akan menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Contohnya, dulu kelas sosial di masyarakat tidak ditentukan dari jenis transportasi yang digunakan. Kini, kalangan yang memiliki kendaraan mewah memiliki status dan kelas sosial yang lebih tinggi sehingga menimbulkan perubahan sosial di masyarakat. Yang kedua, perubahan jumlah penduduk. Tak hanya ilmu pengetahuan, jumlah penduduk juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga menjadi faktor penyebab perubahan sosial. Contohnya, tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa menimbulkan banyak masalah sosial yang artinya memberikan perubahan sosial di masyarakat. Misalnya karena berlangsungnya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perubahan sosial yang terasa adalah munculnya percampuran budaya dari kaum pendatang, perbedaan kebiasaan hingga konflik dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, perubahan pertentangan atau pemberontakan kehidupan bermasyarakat tentu tak terhindarkan dari pertentangan atau konflik-konflik. Konflik tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan hingga munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Hal ini akan pula menyebabkan perubahan sosial. Misalnya, karena pergantian penguasa atau ketua, kesepakatan baru, hingga akomodasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Yang berikut, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Selain dari dalam, masyarakat, perubahan sosial juga bisa terjadi karena faktor dari luar masyarakat. Salah satunya, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Contohnya Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan suku ras. Ketika masyarakat yang berbeda budaya berbaur, maka dapat menciptakan perubahan kebiasaan di masyarakat tersebut. Selain itu, dapat pula menciptakan percampuran kebudayaan yang turut menimbulkan perubahan sosial di masyarakat tersebut dalam bentuk nilai, norma, hingga kebiasaan. Hal ini kadang bisa diterima, namun juga bisa saling ditolak atau berkonflik oleh sesama masyarakatnya. Yang terakhir, peperangan. Peperangan baik perang saudara maupun antar negara juga dapat menimbulkan perubahan sosial. Bahkan, perubahan sosial yang terjadi bisa berskala besar, misalnya mempengaruhi perubahan birokrasi negara. Yang juga menyebabkan perubahan sosial di masyarakat adalah bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lainnya. Sebab bencana alam akan membuat masyarakat pindah dan mencari tempat tinggal yang baru yang lebih aman
Kemudian mereka membangun pemukiman dan lembaga-lembaga yang baru. Hal ini menimbulkan perubahan sosial di daerah yang mereka tuju. Begitu dengan kebiasaan mereka yang mungkin akan berubah usai terkena bencana tersebut. Dan mereka membangun pemukiman dan lembaga-lembaga yang baru. Perubahan sosial budaya yang mengacu pada transformasi yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, perilaku, dan struktur sosial atau kelompok budaya mencakup perubahan dalam pola interaksi, hubungan sosial, institusi, dalam praktik budaya yang terjadi seiringnya waktu. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan teknologi, globalisasi, migrasi, perubahan demografi, perubahan perkembangan ekonomi, politik, dan faktor lainnya yang mempengaruhi cara hidup dan pola pikir masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti agama, keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, budaya, populer, dan gaya hidup. Dapat mencakup perubahan dalam pandangan tentang peran gender, pernikahan, sistem nilai, pendidikan formal dan non-formal, organisasi, politik, dan preferensi budaya. Contoh perubahan sosial budaya yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, perubahan sosial budaya yang telah terjadi seiring dengan waktu. Yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi merupakan perubahan sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi ini telah mengubah pola hidup, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat, serta membawa perilaku dalam struktur keluarga, pemukiman, dan hubungan sosial. Perubahan dalam peran gender terjadi, perubahan dalam peran dan status perempuan di masyarakat. Contoh perubahan sosial yang bersifat kecil yang terjadi pada gaya berpakaian, fashion, gaya rambut, seperti rambut yang diribonding, gaya berpakaian yang berada di daerah-daerah 90-an dan 80-an, dan segelintir orang yang memakai hijab. Namun sering berjalannya waktu, banyak orang yang memakai hijab sebagai tren fashion. Perubahan sosial budaya mengacu pada transformasi yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, perilaku, dan struktur sosial suatu masyarakat atau kelompok budaya. Ini mencakup perubahan dalam pola interaksi, hubungan sosial, institusi, dan praktik budaya yang terjadi seiringnya dengan waktu. Perubahan sosial budaya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor teknologi, globalisasi, migrasi, dan perubahan demokrasi, perkembangan ekonomi dan politik, serta faktor lainnya, cara hidup dan pola pikir masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, budaya, dan gaya hidup. Perubahan dalam pandangan tentang peran gender, pernikahan, sistem nilai, pendidikan formal dan non-formal, organisasi politik, struktur keluarga dan pola konsumsi, dan preferensi budaya lainnya. Contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia mencakup beberapa contoh. Yang pertama, perubahan sosial budaya yang signifikan. Yang pertama, urbanisasi. Perubahan sosial yang terjadi akibat dari migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi telah mengubah pola hidup, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat, serta membawa perubahan dalam struktur keluarga, pemukiman, dan hubungan sosial antar masyarakat. Perubahan dalam peran gender terjadi, perubahan dalam peran dan status perempuan di masyarakat. Perempuan semakin aktif terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik, dan hal ini membawa perubahan dalam pola hubungan keluarga dan pembagian peran dalam rumah tangga. Yang berikut, globalisasi dan teknologi. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, serta pengaruh globalisasi telah membawa perubahan besar atau pesat yang signifikan di Indonesia. Akses mudah terhadap internet,
media sosial, dan konten digital telah mempengaruhi cara komunikasi, gaya hidup, dan budaya populer di negara ini. Perubahan nilai dan norma, nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan yang seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dalam persepsi terhadap pernikahan dan keluarga, serta perubahan dalam pandangan tentang identitas budaya. Yang berikut, munculnya budaya konsumsi. Perubahan sosial budaya Indonesia juga mencakup munculnya budaya konsumsi yang lebih kuat. Perkembangan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat telah mengubah pola konsumsi dan gaya hidup. Preferensi budaya termasuk dalam hal makanan, mode, hiburan, dan gaya hidup yang modern, seperti perubahan gaya rambut, perubahan gaya berpakaian, dan lain-lain. Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk melainkan suatu proses. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga materinya bermanfaat. Serta mohon maaf jika ada salah pengucapan dan salah dalam pemaparan materi. See you next time.